juga terkait dengan penyampaian harapan juga dari Bapak Ibu, perwakilan SMK, dan juga yang terakhir nanti kita akan ada diskusi. Baik, bisa kita mulai. Untuk seluruh peserta diharapkan untuk on kamera dengan sikap sempurna. Kepada operator saya persilakan untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Hayatu semuanya, jiwanya semuanya, untuk Indonesia Raya, bersama kita anak bangsa yang tinggi. Hiduplah Indonesia. Ya, dilanjut dengan himne Universitas Jember. Kepada operator kami persilahkan.
Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Jember, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna MM IPM. Kami persilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Ibu Reza atau Ibu Dwi ini, Ibu Reza. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, salam sejahtera buat semuanya. Tentu ya seperti biasa salam sehat gitu ya. Semoga semuanya juga semangat dan sehat. Menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 yang memang masih terus. Pertama kali saya ingin menyalami beberapa person ya yang mungkin hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 ya, Profesor Slamin, yang saya lihat juga ada di display. Kemudian tentu PIC dari kegiatan ini yaitu Bapak Samsul Arifin, STMT, dan para undangan yang mungkin diundang dan hadir pada kesempatan ini. Karena saya belum juga kenal satu persatu kepala sekolah dan tim yang dari SMKS Perikanan Perkapalan Puger, kemudian dari SMK Teknologi Balung, SMKS Ma'arif NU Kencong, kemudian ada SMKS Miftahul Huda yang paling dekat ini ke Panjen Malang ya, dan SMKS Pancasila 1 Ambulu serta SMKS Pancasila 2 Kaliwates Jember. Tentu hadirin yang lain yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang saya banggakan dan saya cintai tentunya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sudah seharusnya pada sore hari ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena masih dikaruniai kesehatan, karenanya kita bisa hadir di acara yang mungkin tidak terlalu lama ya, yang disebut acara peluncuran kegiatan pendampingan SMK Pusat Keunggulan oleh tentunya ini pendampingannya yang sebentar lagi akan segera kita launching gitu kegiatannya. Namun demikian memang tadi sudah saya sebutkan, pandemi membuat kita berkegiatan dengan cara seperti ini ya, karena tidak memungkinkan secara luring sementara ini, karena level PPKM di Jember juga masih 3, mungkin tidak boleh bertemu lama-lama gitu kan, nggak mungkin acara seperti ini ketemu 5 menit terus bubar gitu kan, nggak mungkin, sehingga lebih baik daring seperti ini gitu. Nah, tentu mungkin kegiatan ini sendiri nanti juga tidak mungkin daring full ya, mesti nanti ada blended ya. Maksud saya kegiatan pendampingan ini mungkin akan dijalankan secara blended. Jadi ada yang daring, ada yang luring gitu, sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang. Karena memang pada masa seperti ini kita membutuhkan inovasi dan kreativitas ya untuk beraktivitas agar terus produktif ya, seperti juga saya sebutkan tadi pagi, untuk memajukan pendidikan nasional, karena pendidikan bagaimanapun keadaannya tidak boleh berhenti gitu ya, karena kita harus terus mendidik generasi-generasi kita yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bagi negara kita. Tentu hal yang penting bagi kita semua adalah tetap mematuhi anjuran pemerintah, melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga pembangunan tetap dijalankan, tapi kita juga tetap menjaga kesehatan masyarakat. Tentunya masyarakat itu termasuk kita semua, siswa kita, dan semuanya. Hingga akhirnya keadaan bisa stabil sebagaimana kita harapkan. Tahun lalu sebetulnya kita juga sudah mengharapkan saat ini adalah kondisi yang stabil dan kita bisa memulai kegiatan semi normal gitu. Tapi faktanya gelombang kedua ini memporak-porandakan ekspektasi kita gitu ya, sehingga kita akhirnya harus bersabar terus menjalani kegiatan-kegiatan ini dengan cara seperti yang kita lakukan, salah satunya pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya penetapan Universitas Jember sebagai pelaksana pendampingan program SMK Pusat Keunggulan ini
itu ada dasar hukumnya ya, dan kontraknya juga sudah kita laksanakan, kita sign gitu, sehingga ini wajib untuk realisasikan gitu. Penetapannya ini dasarnya ada PKS antara pejabat pembuat komitmen bidang program evaluasi Direktorat SMK dan Universitas Jember ya. Kemudian yang kedua adalah juga penugasan dari Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek ya, nomornya 47-D-DM-2021 ya. Tentunya kita sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia ini patut bangga karena menjadi salah satu dari mungkin ada sekitar 100 perguruan tinggi yang menjalankan program yang sama ini. Artinya dari sekian ribu perguruan tinggi, kita juga menjadi salah satu perguruan tinggi yang dipercaya gitu untuk menjalankan program pendampingan SMK ya, sebagai pusat unggulan gitu. Tentu ini semua tidak sembarangan untuk menentukan, itu ada dasarnya. Salah satunya mungkin dari tentu pengalaman dan jejak rekam yang mungkin memenuhi kriteria sebagaimana disyaratkan oleh Jenderal Pendidikan Vokasi gitu. Tentu untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap, maksudnya kepada tim task force yang telah menindaklanjuti ya proses ini dari awal hingga akhirnya disetujui, diumumkan, sampai akhirnya penandatangan kontrak dilaksanakan gitu pada beberapa hari yang lalu. Tentu ini semua memiliki tujuan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang pertama memang relasi antara perguruan tinggi dengan sekolah menengah kejuruan itu memang dalam kondisi seperti sekarang sesuai dengan program harus dibentuk ya. Ibarat ada istilahnya kemarin ada kakak tua atau kakak besar gitu. Itu diibaratkan itu gitu ya, yang bisa nanti mendampingi, bersinergi untuk menciptakan suatu suatu ekosistem yang wah gitu ya, atau lebih ya, ekosistem yang besar gitu. Akan membantu SMK dalam mempercepat aksesnya untuk bermitra dengan dunia industri dalam hal ini ya, kerja ya. Yang pertama ingin relevansi, jadi penting sekarang relevansi lulusan dengan dunia industri dan usaha, sehingga siswa-siswa yang kita hasilkan itu betul-betul sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha tadi. Tentu ini seperti saya sampaikan tadi, sinergi gitu ya, antara SMK pusat keunggulan dengan perguruan tinggi ya, sehingga nanti ini juga menjaga kesinambungan terkait dengan pengembangan keilmuan gitu ya. Jadi nanti belum tentu, misalnya saya katakan begini, perguruan tinggi itu punya ide yang lebih baik misalnya daripada insan-insan di SMK. Bisa jadi di SMK itu punya ide yang lebih baik. Nah, kalau itu disinergikan menjadi suatu apakah itu bahan riset, bahan kajian dan sebagainya yang akhirnya bisa dikembangkan secara bersama, itu juga akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Ini di luar misalnya maksudnya di luar kegiatan pendampingan dalam hal bagaimana meningkatkan keterlibatan industri dalam pendidikan vokasi di Indonesia ya, khususnya di tingkat menengah. Karena saya sering juga memberikan kritik ya, pagi tadi bisa sampaikan bahwa pendidikan vokasi bagaimanapun juga porsi pendidikan skillnya atau keterampilannya itu harus lebih tinggi daripada pendidikan teorinya gitu ya, akademiknya, harus ada pembeda gitu. Tapi yang kita dapati sekarang ini ya, kita tahu ya, banyak pendidikan vokasi itu rasa pendidikan akademik gitu kan, sehingga ya kuliah biasa malah peningkatan skill dan keterampilannya juga kurang. Nah, itu yang ke depan harus kita fokuskan ya. Makanya tadi pagi di ekonomi itu mulai mengenalkan semacam kegiatan
metode pembelajaran project based learning itu menurut saya juga sesuatu yang baik ya, yang mendukung peningkatan mutu, kompetensi dan pada lulusan daripada pendidikan vokasi tadi. Jadi harapannya sinergi tadi tentu menghasilkan sebagaimana apa saya sampaikan tadi, ini juga menjadi memperingan ya tugas daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga, karena dengan sinergi seperti ini maka sebetulnya kita secara tidak langsung itu juga akan memperhatikan hanya pendidikan tinggi tapi juga pendidikan menengah ya, khususnya di bidang vokasi. Jadi tentu saya juga bisa memaklumi jadi di SMK Pusat Keunggulan itu juga tidak mudah dan merupakan cita-cita dari semua SMK gitu kan. Karena sekian banyak SMK yang ada di Indonesia, tidak semuanya akan menjadi SMK Pusat Keunggulan gitu kan. Karena SMK Pusat Keunggulan sendiri itu nantinya akan mendapatkan perhatian khusus ya dari Kemendikbud untuk mendapatkan fasilitasi ya entah nanti bentuknya apa, tapi itu yang disampaikan oleh Bapak Menteri sehingga nanti fasilitasi untuk menghasilkan suatu lulusan yang baik gitu ya, yang bermutu, berkualitas, yang kompeten, yang relevan dengan dunia industri. Memang di era Merdeka Belajar seperti sekarang harapannya memang semua lulusan baik di jenjang menengah, vokasi yang siap kerja maupun di pendidikan tinggi itu diharapkan punya relevansi yang lebih kuat ya. Ini seperti dengan industri maksudnya, ini seperti program Link and Match di tahun 90-an ya, sebetulnya adalah refreshing untuk program itu. Tentu ada beberapa manfaat ya yang tadi sudah saya sampaikan yang ingin diraih dari kegiatan ini. Yang pertama bagi SMK mungkin memberikan pengalaman dalam memperluas jejaring gitu, dan tentunya pengalaman belajar dengan dunia usaha dan dunia industri. Tentu bagi perguruan tinggi penyelenggara kegiatan vokasi seperti UNED ini yang masih tercecer di fakultas-fakultas ya, yang mungkin nanti segera juga kita akan satukan pendidikan vokasi itu menjadi dalam satu program, meskipun usulan untuk menjadi sekolah vokasi itu ditolak ya. Nah, tapi nanti akan tetap upaya untuk menyatukan pendidikan vokasi dalam satu program supaya lebih lebih fokus pengelolaannya, karena di Direktorat Jenderalnya pun sekarang kan sudah ada khusus pendidikan vokasi gitu, tidak campur aduk dengan pendidikan akademik. Kemudian tentu ini sangat bermanfaat untuk ya menerapkan tridharma perguruan tingginya tentunya ya, sebagai suatu wahana untuk juga untuk merealisasikan atau mengaktualisasikan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Nah, kemudian tentunya potensi-potensi yang ada di masing-masing SMK itu kan masing-masing tentunya harus diarahkan sesuai dengan keunggulannya gitu ya. Kalau misalnya perikanan ya harus kita dorong bagaimana SMK yang khusus bidang perikanan unggul dalam bidang yang menjadi kekhasan di wilayah itu gitu ya. Ya ini alhamdulillah di sini ada juga SMK yang khusus ya, diharapkan punya keunggulan itu SMK perikanan perkapalan di Puger ya. Ini sudah banyak saya dengar juga lulusan-lulusannya juga sudah banyak yang melintang di berbagai industri di luar negeri itu ya, di perikanan dan perkapalan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang penting adalah dari kegiatan ini adalah komitmen bersama ya antara perguruan tinggi dan SMK untuk menjalankan program dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan di dalam program ini, sehingga luaran-luaran yang sudah ditargetkan harapannya juga bisa tercapai gitu dengan baik. Tadi diminta membuka ya, dengan diawali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka program kegiatan pendampingan SMK Pusat Keunggulan dalam hal yang dilakukan oleh Universitas Jember dengan ini secara resmi
diluncurkan gitu ya. Semoga apa yang kita laksanakan ini sampai akhir nanti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, diberi kemudahan, kelancaran, dan tentunya harapan yang memberikan manfaat yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas dan relevansi daripada lulusan SMK yang terlibat dalam kegiatan ini. Akhirnya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Jember, Bapak Dr. Insinyur Iwa Taruna MMIPM. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Pandu. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyelesaikan dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wajhi sultanika. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malikul, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu. Karena hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya kepadamu-lah kami bersujud, hanya kepadamu-lah kami bersyukur, dan hanya kepadamu-lah kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, berkahilah ya Allah kegiatan peluncuran pendampingan SMK PK bersama Bapak Rektor Universitas Jember. Semoga dengan kegiatan pendampingan SMK oleh Universitas Jember, harapannya akan meningkatkan kualitas dan daya saing SMK PK pada tingkat global. Karenanya ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami, berkahilah, penuhilah dengan kebaikan dari awal hingga 3 bulan ke depan ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqa wa irzuqna tinabah wa arinal batila wa irzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandu. Acara berikutnya yaitu pelaporan oleh tim manajemen pendampingan SMK PK kepada Bapak Insinyur Samsul Arifin STMT. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Iwan Taruna, Pak Warik 1, Pak Flamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta tim SMK PK di 6 SMK yang sudah ditetapkan oleh Pak Dirjen, dan kolega sejawat tim pendamping yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa lebih beraktivitas lebih maju lagi dalam rangka untuk menghasilkan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Bapak Aibta yang saya hormati beserta semua peserta, tadi sudah disampaikan tentang dasar hukum kegiatan kita semua, yaitu pada hari ini, yaitu dari SK Dirjen nomor 21 tahun 2021, kemudian PKS nomor 1490 2021, serta penugasan Pak Dirjen kepada Universitas Jember, di mana bahwa kami Universitas Jember sudah ditetapkan untuk mendampingi SMK PK yang ada di 6 SMK yang ada. Memang ada 6 ini yang paling jauh, yaitu ada di SMK Miftahul Huda Kepanjen, yaitu di Malang, di mana bahwa sudah ditetapkan dosen atau tim pendamping, yaitu tenaga pendamping, yang mana melalui SK Rektor yang sudah ditugaskan ke kami, ada tim manajemen, yaitu ada ketua, sekretaris, ada kebetulan tim manajemen saya angkat, yaitu saya dengan Bu Rika serta Bu Anita. Kemudian tim pendamping di sini untuk yang di SMKSNU Miftahul Huda Kepanjen kebetulan dipegang oleh Bapak Insinyur Ahmad Adib Al-Sidi STMT dan Bapak Dr. Satrio Budi Utomo STMT. Kemudian yang kedua yaitu SMKS Perikanan dan Kelautan, yaitu di Kabupaten Jember, yaitu di Buga, dipegang oleh Insinyur Albertus Nisdartawan STMT dan saya sendiri, yaitu Pak Samsul Arifin. Kemudian SMK yang ketiga yaitu SMKS Teknologi Bandung, dipegang oleh Insinyur Haika Dwi Hidayatullah Kohaya STMT dan Bu Insinyur Anita Tenisiana STMT. Kemudian SMKS 2 Pancasila dipegang oleh Ibu Bunga Maharani SE MSA dan Bu Haisa Dwi Ayu Pangesti Mulyono SE MAAK. Sedangkan SMKS 1 Pancasila Ambulu dipegang oleh Indra Perdana Wibisono SST MM dan Bu Panca Oktaviani SSI SPD MSI BSD. Kemudian yang terakhir yaitu SMKS Ma'arif NU Kencong dipegang oleh Insinyur Dharma Adiria Arhadi STMT dan Bapak Pandu Satrio Utama ST Pariwisata MSR. Yang kami libatkan adalah tenaga-tenaga multidisipliner sesuai dengan bidang kompetensi yang ada yang akan dikembangkan di SMPK. Manakala ada hal yang nanti berkembang di lapangan, tentunya akan ada kita tambah tenaga sesuai dengan kompetensinya. Bapak Rektor yang saya hormati, peserta yang hadirin yang berbahagia, bahwa pendampingan menyeluruh ini didasari terhadap kementerian atau keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu nomor 165 M 2021, di mana bahwa menuju pendampingan yang menyeluruh dalam program SMK Pusat Keunggulan ini, pendampingan akan dilakukan oleh perguruan tinggi. Ada dua sebetulnya pendamping, yaitu di samping oleh perguruan tinggi, tapi juga akan ada pendampingan pembelajarannya oleh BP atau balai-balai yang sudah ditetapkan oleh kementerian melalui Dirjen Dikti, yaitu kurang lebih ada 6 balai yang ada. Pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi ini adalah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan serta mengembangkan potensi yang ada di sekolah, yaitu di SMK, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan program SMK Pusat Keunggulan. Kedua, membantu sekolah dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kegiatan yang efektif dan efisien. Tentunya tadi yang disampaikan bahwa kakak dan adik itu ya, seperti yang disampaikan Pak Dirjen, ibarat perguruan tinggi itu kakak dan adiknya itu adalah SMK. Tentunya kakak dan adik itu bisa rukun guyup dalam rangka untuk membangun cita-cita bangsa Indonesia yang lebih kuat lagi.
Kemudian tugasnya yang diemban kami nanti mewakili perguruan tinggi adalah yang pertama mendampingi sekolah dalam mencapai target luaran hasil dan dampak atau output, outcome, impact yang diinginkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah melakukan program oversight atau rencana pengadaan peralatan, rencana pelatihan guru dan kepala sekolah, serta pembelajaran sesuai dengan pengalaman yang dan berkualitas yang kualifikasi tim pendamping yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, tugas kita adalah memantau capaian pembelajaran dan aspek link and match di sekolah sesuai dengan kriteria pendamping SMKPK keunggulan. Adapun jadwal sesuai dengan kerjasama atau sudah kesepakatan yang sudah ditandatangani dengan Direktorat Program dan Evaluasi Diksi, bahwa kami akan melaksanakan sampai bulan Desember dan dimulai dengan tanggal PKS kami adalah tanggal 19 Juli 2021 dan hari ini adalah sudah pada bulan Agustus, artinya sudah 3 minggu. Tentunya sudah kami sampaikan Pak Rektor kepada pihak direktorat bahwa kondisi pandemik ini yang memang sedikit terkendala terhadap jalannya program ini. Tapi kami juga tidak patah semangat dalam hal ini. Tentunya aktivitas itu akan kita coba kita optimalkan sebaik mungkin dengan tim. Alhamdulillah sampai hari kemarin kami juga sudah mendampingi baik luring maupun daring. Kebetulan yang di Kencong kemarin juga sudah dilakukan untuk proses IHT, in-house training. Kebetulan kami juga bergabung dengan tim pendamping yang dari direktorat. Kemudian dari sini dengan kontak jadwal kegiatan kami sesuai dengan bulan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, bentuk kegiatan kami melakukan koordinasi yaitu dengan unit pelaksana teknik direktorat, yaitu pendidikan vokasi. Hampir seminggu 3 kali kami selalu dihubungi, dikontak, kadang mendadak atau dan sebagainya, tapi itulah salah satu koordinasi yang bisa dilakukan yang terbagi menjadi beberapa unit. Kemudian juga dinas pendidikan provinsi dan dinas terkait. Alhamdulillah kemarin juga sudah ketemu pengawas, dewan pengawas SMK di pihak kabupaten. Tentunya nanti juga kita akan berkoordinasi dan memfasilitasi apa yang menjadi problem yang ada di masing-masing SMK. Kemudian yang kedua yaitu pendampingan pemenuhan 8 standar nasional, artinya pendidikan dan implementasi link estimate dengan dunia kerja. Artinya 8 ini menjadi salah satu prioritas di Diksi, 8 I+1 ya, nanti itu bisa dicoba untuk di SMK bisa dijalankan oleh semua lini. Yang ketiga, memfasilitasi dan atau pelatihan pelaksanaan in-house training kepada kepala sekolah dan guru di SMK, pelaksana program SMK Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah. Artinya bahwa beberapa IHT di SMK juga sudah ada yang sudah selesai dan ada yang sedang berjalan dan ada yang belum. Tentunya ini bagian dari memfasilitasi untuk supaya agar IHT itu bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, memfasilitasi implementasi pembelajaran berbasis komunitas kepada kepala sekolah dan guru di SMK, pelaksana program SMK Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah. Kemudian kelima, pendampingan kepala sekolah di SMK, pelaksana program SMK PK dalam penyusunan, perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan SMK. Alhamdulillah koordinasi kemarin baik, walaupun masih dengan daring seperti ini, tapi juga masih bisa kita jalankan. Kemudian yang keenam, pendampingan penggunaan teknologi bagi kepala sekolah dan guru di SMK, pelaksana program SMK PK Keunggulan. Kemudian yang ketujuh yaitu penyusunan pemantauan
evaluasi dan pelaksanaan tindak lanjut capaian pembelajaran di SMK, pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Kebetulan bahwa Monef ini selalu program dipantau oleh Direktorat Diksi, yaitu dengan di launchingnya sistem Monalisa secara online yang memang harus dilakukan oleh tenaga pendamping. Artinya tenaga pendamping nanti memberikan satu progres setiap minggu, setiap bulan, itu juga menjadi satu pantauan agar supaya survei realitas yang ada di lapangan bisa terbaca di tingkat pusat. Itu yang akan kita lakukan di selama sampai bulan Desember, Bapak Rektor. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini akan berjalan dengan baik, ya, kendalanya adalah hanya kondisi pandemik, tapi alhamdulillah teman-teman semangat untuk mau melakukan dan ikhlas untuk beribadah yang lebih taat lagi. Ini sumber dana kami adalah berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan perjanjian dengan atau PKS yang sudah ditandatangani. Kemudian ada 2 tahap yang akan dicairkan nanti, itu hanya untuk operasional pendamping. Ya tentunya mudah-mudahan dengan keterbatasan tentunya kami berharap bahwa nanti yang jauh lebih baik lagi, Ya tentunya harapan-harapan yang ada di SMK mungkin terhadap kakak kelasnya barangkali seperti itu, yaitu UNED dalam hal ini, ya tentunya perlu kita coba untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita nanti bagaimana bisa kita dampingi untuk memberikan solusi yang positif. Mudah-mudahan diskusi nanti apa yang akan disampaikan oleh pihak SMK bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya yaitu terkait dengan pengharapan dari perwakilan sekolah SMKPK. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pengharapan selama kegiatan pendampingan, kami persilahkan. Assalamualaikum, dari SMK Kencong. Iya, silakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jember. Mati Bapak Insinyur Samsul Arifin dan pendamping yang lainnya. Ya mudah-mudahan dengan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bapak Dirjen dengan baik. Bapak Ibu, kami dari SMK Ma'arif NU Kencong sebelumnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada Universitas Jember yang akan memberikan pendampingan kepada kami khususnya SMK Pusat Keunggulan. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan koordinasi dengan Bapak Samsul Arifin termasuk dengan pendamping lainnya, dan hari Senin kemarin kita kehadiran pendamping dari Universitas Jember. Dan mulai hari Senin kemarin tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus kita melaksanakan in-house training. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa harapan dari kami selaku SMK Pusat Keunggulan, dan ini merupakan pekerjaan yang sangat besar ya yang dilakukan oleh
SMK Pusat Keunggulan. Dan alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi negeri yaitu UNED, ya, sehingga kami mudah untuk berkoordinasi karena satu wilayah di Kabupaten Jember. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan terkait dengan maksud dan tujuan daripada pendampingan SMK Pusat Keunggulan. Ya, kebetulan memang di Kabupaten Jember ini ada 9 SMK yang diamanai oleh Pak Dirjen untuk melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan. Ada beberapa poin penting ya di dalam pendampingan itu, diantaranya bagaimana pendamping dari perguruan tinggi negeri ini mengantarkan SMK Pusat Keunggulan ya benar-benar menjadi SMK yang diunggulkan, terutama terkait dengan penyerapan dan penyaluran lulusan SMK Pusat Keunggulan di dunia usaha maupun dunia industri. Yang jelas dari beberapa SMK sudah melaksanakan penyelarasan kurikulum, link and match, dan juga sudah melakukan MOU kerjasama dengan beberapa industri sesuai dengan kompetensi keahlian yang diunggulkan. Untuk itu dengan adanya universitas pendamping, khususnya dari Universitas Negeri Jember, ini memberikan harapan banyak kepada SMK Pusat Keunggulan, bagaimana nanti di dalam pendampingan itu Universitas Negeri Jember memberikan sesuatu yang baru, paradigma baru bagi kami selaku SMK Pusat Keunggulan, mulai dari penyelarasan kurikulum, kemudian mulai dari program-program penyaluran, kemudian penyerapan dengan Dudika. Ya, syukur nanti kalau Universitas Jember memang sudah menyiapkan beberapa Dudika yang memang sesuai dengan apa yang ada di SMK Pusat Keunggulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan fasilitas bersama. Yang jelas kompetensi yang kita miliki itu berbeda-beda antara SMK yang satu dengan SMK yang lain. Kalau di SMK Ma'arif NU Kencong ini kompetensi keunggulan, kompetensi keahlian yang diunggulkan adalah otomatis perkantoran. Cuman pada saat kita mengajukan di dalam pendampingan SMK Pusat Keunggulan, di situ ada 2 kompetensi keahlian, yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran dan teknik komputer dan jaringan. Ini harapan kami yang kedua, yaitu penggunaan fasilitas bersama. Sehingga nanti kami benar-benar mendapatkan manfaat daripada pendampingan tersebut. Kemudian yang ketiga, harapan kami adalah Universitas Jember memberikan peluang kepada kami, khususnya lulusan SMK Ma'arif NU Kencong dan SMK Pusat-Pusat Keunggulan di bawah pendampingan Universitas Jember, ya, memberikan peluang ya kepada lulusan kami untuk bisa melanjutkan khususnya di Universitas Jember. Ya, meskipun toh memang siswa-siswi kami setiap tahun alhamdulillah ada 1-2 siswa yang diterima Universitas Jember. Dan terima kasih banyak khususnya kepada Universitas Jember. Mudah-mudahan pendampingan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU Pencong. Mungkin ada yang lain? Monggo Bapak Ibu perwakilan SMK. Baik Pak Kuncoro. Oke, siap. Oke, monggo Pak. Terima kasih Ibu, Turun, Pak Samsul, Ibu Bapak semuanya, Pak Rektor. Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur berbahagia sekali sore hari ini bisa silaturahmi dengan warga besar Sivitas Akademika Universitas Jember yang bagi kami tidak asing lagi karena kami pun Pak Rektor alumni Jember FKIP Jember. Kemudian kalau nggak salah di SMK Perikanan Kelautan ini ada 11 begitu Pak Samsul, Pak Rektor alumni FKIP Jember begitu. Ya, sekali lagi bersyukur berbahagia sore hari ini dengan program pendampingan SMK Pusat Unggulan oleh Universitas Jember menjadi semakin mempererat begitu kolaborasi, elaborasi, kerjasama yang baik, kerja baik yang sama dengan anak-anak bangsa untuk menyiapkan SDM yang unggul dan terampil. Sekali lagi kami bersyukur begitu. Kemudian salam kenal Pak Rektor, Pak Iwan Taruna. Kalau saya nyebut Taruna ini sudah familiar di tempat kami, Pak Rektor. Cuma di tempat kami santri Taruna begitu. Jadi sebutannya hingga itu ada kata Iwan Taruna ini sudah familiar di hati kami begitu Pak Rektor. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi sebuah yang baik untuk bagaimana kemudian SMK pusat keunggulan di bawah pendampingan Universitas Jember ini semakin baik. Lebih bahkan sebelumnya Pak Rektor, bagaimana disampaikan Pak Samsul, sebelum ada pendampingan ini kami sudah action begitu kerjasama dengan Fakultas Pertanian dalam rangka mengembangkan budidaya lobster air tawar Pak Rektor. Cuma ini yang perlu disupport ya, mohon Pak Rektor, Pak Samsul nanti bagaimana Fakultas Pertanian ini terus support bagaimana kemudian project based learning perikanan budidaya air tawar, lobster air tawar ini bisa sukses. Mohon pada kesempatan ini pertama ini mohon ini benar-benar disupport Pak Rektor, Pak Samsul. Ini bagaimana benar-benar sukses. Itu. Kemudian yang kedua, sebagaimana ciri khas dari SMK kami, Pak Rektor, bidang kelautan perikanan yang fokus membidangi kelautan perikanan, ada 5 program kalian, ada nautika, teknika kapal ikan, ada budidaya air laut, air payo, ada pengolahan hasil perikanan. Nah, yang satu ini ada konstruksi kapal. Pak Rektor, Pak Samsul, yang kemarin sudah disupport oleh Pak Samsul, oleh Pak Dekan Teknik Pak Samsul, Pak Tri, sudah kunjungan ke sini sudah disupport. Yang insya Allah besok lusa ini hari Sabtu Minggu ada sebuah progres begitu, percepatan bagaimana sekolah kita bisa produksi kapal begitu. Bersama dengan PT SSAS dan PSS dari Surabaya. Ini permohonan yang kedua, bagaimana kemudian Universitas Jember dalam hari ini jurusan teknik perkapalan Pak Samsul ya, bisa memberikan pendampingan kami yang lebih real begitu ya, lebih progres begitu, agar bagaimana kemudian program kami yang di samping sebagai pusat keunggulan, dan ini bagian kecil dari pusat keunggulan begitu Pak Rektor, Pak Samsul, untuk kemudian benar-benar mendapat support. Sekali lagi itu harapan kami, dan bersamaan dengan itu Pak Rektor mohon izin dan berkenannya insya Allah juga
dalam beberapa hari ini kami juga alhamdulillah mendapat support dari ITS, Teknik Perkapalan, untuk bagaimana beliau ada 2 program yang nanti akan diimplementasikan di SMK Perikanan Kelautan terkait dengan kajian begitu teknologi penangkapan ikan di Uger ini, yang barangkali nanti Pak Samsul bisa share, berbagi, berkolaborasi dengan tim dari Fakultas Teknik Perkapalan ITS bersama teman-teman yang dari teknik perkapalan dari UNED, seperti itu. Itu hal yang mungkin waktu dekat bisa segera kita wujudkan begitu. Langsung di samping saya tertarik dan sangat terima kasih ada 7 poin pendampingan yang disampaikan Pak Samsul. Kami senantiasa terbuka dan berharap besar begitu. Kami terus dikawal untuk bagaimana baiknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya mohon dengan sangat Pak Rektor, Pak Samsul, ini terus tidak hanya nun sewu daring seperti ini, monggo ya dalam waktu cepat sesegera mungkin kita bisa luring untuk diskusi apa-apa yang perlu kita perkuat. Saya kira itu, terima kasih sekali supportnya dari Pak Samsul, tim-tim pendamping dari Universitas Jember, juga seluruh akademika Universitas Jember. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuncoro. Baik, memasuki sesi berikutnya yaitu diskusi, tapi sebelum memasuki diskusi saya ingin menyapa Bapak Wakil Rektor 1, mohon maaf Bapak Prof. Slamin. Ya, dalam kesempatan kali ini saya juga memberikan kesempatan kepada Prof. Slamin untuk menyampaikan satu kata untuk kegiatan ini. Monggo Prof. Baik, makasih Pak Bu Resa, ya, satu moderator yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Rektor Universitas Jember, kemudian juga ada dekan juga di sini, dekan Fakultas Teknik, tim task force ya yang dipimpin oleh Pak Samsul dan kawan-kawan juga. Kemudian juga tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu kepala sekolah dan guru ya SMK yang adik ya, partner kami gitu yang saya hormati, dan tentunya juga teman-teman yang pendamping dari Universitas Jember. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul ya, meskipun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan Bu Resa ya, karena tadi Pak Rektor juga sudah komprehensif menjelaskan tentang pendampingan SMK PK ini gitu ya, dan Pak Samsul juga sudah menjelaskan secara detail, secara teknis gitu ya. Mungkin saya lebih ke harapan saja gitu, karena tadi seperti halnya yang diharapkan oleh kepala sekolah, baik dari SMKS Ma'arif maupun dari yang kelautan ya, yang di Uger gitu, harapannya proyek ini atau program ini betul-betul menjadi tali silaturahim akademik gitu ya, dan juga tentunya vokasi gitu antara kakak beradik ini, antara Universitas Jember dengan SMK yang didampingi gitu. Monggo, karena tadi Pak Samsul juga menjelaskan ada dari sisi yang memang substantif gitu, yang dari balai-balai tadi gitu ya, kemudian ada juga yang mungkin lebih ke manajerial gitu yang dan proses pembelajaran, dan tentunya juga dengan praktek itu silahkan kita nanti secara bersama-sama akan kita selesaikan gitu. Yang perlu Bapak Ibu pahami
di UNED ini tadi vokasi ya, pendidikan tinggi vokasi yang beragam mulai dari keteknikan, keperawatan, kepariwisataan sampai ke juga FEB, ke ekonomi ya. Ada kesekretariatan, manajemen perusahaan, dan administrasi keuangan, sehingga di divisi juga ada kepariwisataan sama pajak ya. Keberlanjutan ya, jadi harapannya nanti ada atau dengan atau tanpa dana dari Ditjen Pendidikan Vokasi membentuk SDM yang tangguh ya, untuk kemajuan Indonesia. Sampai kira itu aja Bu Resa. Sekali lagi semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul memberikan manfaat baik untuk SMK maupun untuk Universitas Jember dan tentunya untuk bangsa. Yaitu berkaitan dengan diskusi bagaimana ini ya terkait dengan pendampingan antara Universitas Jember sebagai tim pendamping SMK PK. Monggo dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Sam. Marek satu mungkin bisa nanti melanjutkan terus. Mohon maaf. Siap. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Kapan kebuker, Prof? Iya, kapan-kapan. Pak Ibu, ini juga alhamdulillah didampingi Pak Wanek 1 nanti kaitan terhadap hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Hanya 2 SMK ya yang menyampaikan. Saya kira bahwa tindak lanjut pendampingan ini kami memang, kalau saya keempat kemarin menyampaikan sistem detailnya adalah kalau bisa mendampingi sampai sepanjang hayat itu ya. Kalau sampaikan begitu, Bob. Jadi lulusannya juga tentunya riset tahapan dan sebagainya itu